Untuk menuju ke Pulau Enggano, kami harus menggunakan kapal feri dengan perjalanan selama 12 jam melalui perjalanan laut untuk menuju ke Pulau Enggano. Kabarnya saat ini angin sedang berhembus kencang dan gelombang juga sedang tinggi. Awalnya itu saya lah yang terjebak dengan ini. Saya mau menyeberangkan BBM hanya mau berantem sama anggota di pelabuhan dulu. Sejak berdirinya koperasi bahan bakar minyak di Pulau Enggano, masyarakat mengeluhkan naiknya harga bahan bakar minyak dan stoknya juga cukup terbatas bagi mereka. Dan mereka juga cukup kesulitan apabila koperasi akhirnya kehabisan bahan bakar minyak untuk warga. Perjalanan tim Indonesiaku menuju ke Provinsi Bengkulu. Kami akan menyeberang ke Pulau Enggano, salah satu pulau terluar di Indonesia di bagian barat. 2 jam sudah berlalu dari jadwal pelayaran yang ditentukan. Kami belum juga berangkat. Tidak ada kepastian jadwal. Kru kapal juga tidak memberikan pengumuman apa-apa terkait keberangkatan ke Pulau Enggano. Pak, mau tanya, kalau ini penumpang jadi berangkat nggak ya? Kayaknya enggak ya? Oh, jadwalnya harusnya sore ini kan? Iya, sore. Oh, kenapa sih Pak? Karena itu badai, faktor angin. Badai. Oh, kira-kira udah ada jawabannya kapan berangkat? Belum ada ya? Coba konfirmasi dulu. Ya deh, makasih ya Pak. Ya, ayo. Pak, mau tanya, ini pada keluar lagi penumpang pada kemana ya? Nggak tahu gitu. Oh, jadi Bukan. berangkat nggak ya sore ini? Belum tahu. Badai. Badai katanya. Badai. Oh, belum pasti berangkat ini. Belum tahu. Terima kasih. Ya, makasih. Dalam sepekan, jadwal pelayaran kapal feri Pulau Telo hanya ada 2 kali, yakni pada hari Selasa dan Jumat. Pelayaran kapal ini hanya melayani rute dari kota Bengkulu ke Pulau Enggano dan sebaliknya. Sayangnya, jadwal pelayaran seringkali berantakan akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Keberangkatan kapal seringkali molor. Kabarnya, sedang terjadi badai di tengah lautan. Kondisi ini sangat berbahaya bagi rute pelayaran sepanjang laut lepas tanpa ada pulau untuk bersandar dalam keadaan darurat. Paling lama berapa hari bisa biasanya Pak, kalau cuaca buruk? besok. Besok ya? Ya, besok positif kita akan. Tapi kalau ditunda biasanya pernah berhari-hari gitu karena cuaca? Pernah. Pernah. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kecepatan angin maksimal pada pekan ini adalah 45 km per jam. Ini artinya, pelayaran seluruh jenis kapal bisa menjadi lebih lambat dibandingkan jadwal seharusnya. Setelah menunggu lama, kendaraan kami diminta untuk masuk ke dalam kapal feri Pulau Telo ini. Pukul 1 pagi, kami berangkat dari pelabuhan Baai di kota Bengkulu. Untuk menuju ke Pulau Enggano, kami harus menggunakan kapal feri dengan perjalanan selama 12 jam melalui perjalanan laut untuk menuju ke Pulau Enggano. Kabarnya saat ini angin sedang berhembus kencang dan gelombang juga sedang tinggi. Semoga perjalanan kita akan lancar untuk menuju ke Pulau Enggano, karena kami akan melihat seperti apa kehidupan mereka di sana selengkapnya dalam Indonesia. Begitu kapal lepas sauh, terbayang sudah lelahnya perjalanan. Ini karena jarak dari kota Bengkulu ke Pulau Enggano mencapai 176 km atau lebih dari 100 mil laut. Baru beberapa jam berangkat, para penumpang sudah kelelahan. Apalagi para pengemudi truk yang sudah menunggu antrean kendaraan selama sepekan. Suasana malam dan pagi hari
tak berbeda jauh di dalam kapal. Penumpang kelas ekonomi tak seluruhnya mendapat posisi tidur di tempat yang telah disediakan. Sebagian besar justru memilih istirahat di lorong dekat dinding kapal. Tinggi gelombang hari ini sama seperti hari kemarin yang mencapai 3 meter. Tapi, jika cuaca sedang tidak bersahabat, maka tinggi ombak laut bisa mencapai 9 meter dan terjadi secara merata di perairan sepanjang pesisir Provinsi Bengkulu. Perjalanan dari kota Bengkulu ke Pulau Enggano juga terkendala arus yang berasal dari Samudra Hindia. Kedalaman laut yang mencapai ribuan meter membuat kapal menjadi sangat ringan dan perjalanan melawan arus ini semakin berat. Cuaca buruk sering. Kadang kalau udah berangkat lagi misalnya mau berangkat ke Enggano, setengah perjalanan kalau cuacanya buruk, balik lagi ke Bengkulu. Sampai tengah akhirnya balik lagi. Ya, itu biasa. Senyum getirnya mewakili warga Enggano yang terbiasa menghadapi kondisi ini. Sebagian besar penumpang memilih untuk tidur. Selain melepas lelah, istirahat menjadi cara terbaik bagi mereka untuk menghabiskan waktu selama 20 jam dalam perjalanan kali ini. Sejak rezim Orde Baru, nama Enggano sempat melejit karena rencana pembangunan stasiun peluncuran satelit antariksa nasional. Enggano juga pernah direncanakan sebagai lokasi lembaga pemasyarakatan sekelas Nusa Kambangan. Tapi faktanya, sampai saat ini, Enggano hanya menjadi tempat tinggal segelintir warga Bengkulu yang jauh dari uluran tangan pemerintah. Konon, kata Enggano artinya kecewa. Berkaca pada namanya, sekitar 6.000 penduduk di sini turut mengalami kekecewaan. Tidak hanya akses transportasi yang selalu meleset dari perkiraan waktu, infrastruktur di pulau seluas 400 km persegi ini juga belum sepenuhnya memadai. Kondisinya memprihatinkan. Perbaikan di satu sisi sama dengan kerusakan di sisi yang lain. Perbaikan jalan tak pernah dilakukan menyeluruh dalam waktu yang bersamaan. Pada tahun 2017 ini, pemerintah Provinsi Bengkulu mendapat dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat sebesar 11 miliar rupiah. Anggaran ini hanya boleh digunakan untuk membangun infrastruktur Pulau Enggano sebagai destinasi wisata. Sementara, untuk merampungkan infrastruktur jalan, pemerintah Provinsi Bengkulu menjanjikan kepada warga Enggano akan selesai pada tahun 2020 nanti. Itu artinya, setelah Indonesia merdeka selama 75 tahun, barulah masyarakat pulau ini bisa merasakan jalan yang aman dan nyaman secara utuh. Kami tiba di Kaana, pemukiman terluas di sini. Tidak ada SPBU. Penjualan bensin hanya tersedia di warung. Ada isi buat ini motor. Pembeliannya pun dibatasi, hanya 1 atau 2 jerigen bagi setiap pembeli. Harganya juga mahal, Rp13.000 per liternya. Ini akibat dari terbatasnya pemasaran BBM di Pulau Enggano. Pada musim Lebaran dan Tahun Baru, kendaraan milik warga seringkali lumpuh total akibat tidak memiliki bahan bakar. Kenapa pedagang nggak boleh beli langsung dari Bengkulu untuk ke sini? Kenapa harus lewat koperasi, Pak? Nah, kita nggak tahu juga itu apa kendalanya kan. Di kapal juga kita nggak bisa bawa bebas. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Di kapal nggak boleh bawa bebas itu. Jadi semua harus lewat koperasi. Harus lewat koperasi. Entah regulasi apa yang berlaku, tetapi koperasi menjual bensin dengan harga sebesar Rp8.950 per liternya kepada para pedagang. Setiap pemilik warung hanya boleh membeli paling banyak 2 drum atau setara dengan 44 liter. Koperasi
bahkan memiliki daftar nama penduduk Pulau Enggano yang masing-masing mendapat jatah pembelian yang sudah ditentukan. Masyarakat yang nggak ngambil ke koperasi, kita ambil namanya. Jadi bapak kan nggak ada uang, saat BBM masuk kan ke koperasi nggak ada uang. Nah, terus nanti saya bisnis sama bapak, nama bapak saya pakai, jadi saya daftarin. Bapak ambil terus nanti jual ya. Sampai gitu 20 orang kan, saya beli ke koperasi, saya kasih tahu catatan ini kan. Ya nama-namanya itu ya daftar. Oh enggak, itu susah. Minyak itu terbatas gitu kan. Pada tanggal 15 setiap bulan, pihak koperasi memasok 40.000 liter bensin dari kota Bengkulu ke pulau ini. Tapi jika dibandingkan dengan kebutuhan ribuan penduduk Enggano, seringkali BBM habis dalam waktu 3 pekan saja. Berbeda dengan dulu, sebelum ada koperasi, masyarakat bebas membeli BBM dari kota. Hal itu justru membuat pasokan BBM tidak pernah langka. Harga bensin pun tidak pernah mencapai 2 kali lipat dari harga normal seperti saat ini. Udah ditakar sih, satu kakak tuh katanya 10 liter satu. Tapi sering ada yang nggak dapat gitu misalnya. Ya karena udah dibagiin tuh warung tuh kan. Kadang di warung tuh 2-2 drum. Oh kalau warung beli artinya yang sudah terdaftar itu tidak dapat. Warga-warga yang sudah terdaftar itu nggak dapat. Itu akhirnya gimana? Warganya nuntut atau gimana? Nuntut, akhirnya beli lagi di warung. Tuh dikasihin sama warga. Tapi kan harganya beda antara yang haknya dengan yang Tanggung jawab petugas koperasi. dia. Pasokan dan harga BBM untuk seluruh wilayah Pulau Enggano bergantung pada keputusan pihak koperasi. Setiap bulan, ada pelayaran kapal feri yang khusus membawa 15 ton bensin, 5 ton solar, dan 5 ton minyak tanah. Pelayaran ini tidak diperbolehkan mengangkut penumpang umum karena sangat beresiko pada kecelakaan akibat kebakaran BBM yang diangkut. Sejak berdirinya koperasi bahan bakar minyak di Pulau Enggano, masyarakat mengeluhkan naiknya harga bahan bakar minyak dan stoknya juga cukup terbatas bagi mereka. Dan mereka juga cukup kesulitan apabila koperasi akhirnya kehabisan bahan bakar minyak untuk warga. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak koperasi dan kami juga kesulitan untuk mencari kemanakah pengurusnya yang saat ini masih berada di luar Pulau Enggano.